Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, berbicara tentang kurikulum. Seperti kita ketahui, kurikulum adalah sebuah pedoman untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang tujuannya untuk mencapai pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang menyesuaikan dengan zamannya. Kurikulum itu tidak bersifat statis, melainkan selalu berkembang menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Ketika kita kembali ke masa lalu, ketika kita jadi seorang siswa dan guru bertanya, apakah cita-cita kita? Mungkin jawabannya tidak terlepas dari menjadi seorang dokter, menjadi seorang pilot, menjadi seorang polisi, tentara. Namun, ketika kita tanya siswa sekarang mengenai cita-cita mereka apa, maka jawabannya mungkin akan lebih beragam. Ada yang ingin menjadi konten kreator, ada yang ingin menjadi seorang YouTuber, ada yang ingin menjadi seorang ahli digital marketing. Yang mungkin kalau dulu itu tidak terpikirkan oleh kita. Itu menjadi sebagian contoh yang membuktikan bahwa dunia itu selalu mengalami perubahan. Kalau kita teringat kepada kata-kata Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, pendidikan itu bermaksud untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk menuntun kodrat murid kita, maka pembelajaran termasuk kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari murid kita. Sebagai contoh, pada masa kini, survei membuktikan murid-murid zaman sekarang itu gemar menggunakan media sosial. Nah, sebenarnya itu bisa kita manfaatkan sebagai media untuk pembelajaran. Kita bisa menyuruh mereka untuk mengumpulkan atau membuat tugas menggunakan aplikasi digital. Yang harus kita garis bawahi, kurikulum itu didesain untuk berpihak kepada siswa. Dan untuk mewujudkannya, kita butuh 3 pilar pendidikan. Yang pertama itu adalah orang tua, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Yang tentunya ini harus didukung juga oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam menentukan kurikulum, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, seperti kebutuhan, kemudian pengalaman, hasil belajar, kemudian kepentingan siswa sebagai rujukan utama. Itulah yang menyebabkan kenapa kurikulum bersifat dinamis. Mari kita terus berkembang bersama murid-murid kita, tetap semangat menjadi bagian perubahan ke arah yang lebih baik.